Tunggu dulu. Oke, sudah ke-record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan solusi kami untuk Badan Pertanahan Nasional, yaitu adalah sistem single submission dokumen sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional dengan konfigurasi jaringan wired LANs. Solusi ini kami buat untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah komunikasi data. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4, saya Ade Guntur Ramadan, dan rekan saya Fajri Sukmasari, dan saya Steven Alfonso Sirega. Baik, berikutnya yang akan kami bahas yaitu pertama pendahuluan, akan kami jelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, dan batasan masalah. Lalu kami akan membahas tentang landasan teori, jenis jaringan komputer, topologi, protokol, dan Cisco Packet Tracer. Lalu kami akan melakukan pembahasan, yaitu studi kasus yang kami ambil dan tahapan rancangan jaringan, dan yang terakhir penutup, kesimpulan, dan saran. Untuk yang pertama, untuk kata pengantar, kami mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan kasih anugerahnya kami masih diberikan kesehatan hingga akhirnya dapat menyelesaikan tugas besar 2 komunikasi data ini. Tugas besar ini disusun berhubungan dengan sistem komunikasi data di Badan Pertanahan Nasional dengan judul Sistem Single Submission Dokumen Sertifikat Tanah pada Badan Pertanahan Nasional dengan konfigurasi jaringan wired LANs. Pertama, untuk latar belakang, jadi Badan Pertanahan Nasional ini merupakan suatu lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dalam memberikan pelayanan pertanahan pada masyarakat, baik dalam pembuatan sertifikat maupun administrasi lainnya. Dengan sistem pelayanan pendaftaran sertifikat yang telah berjalan, BPN telah melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan administrasi pertanahan untuk masyarakat. Namun, BPN mengalami permasalahan. Permasalahan yang timbul adalah suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa stigma pelayanan pertanahan yang dimiliki masyarakat seperti pelayanan yang berbelit-belit dan memakan waktu terlalu lama menjadi suatu permasalahan yang dapat menyebabkan tidak maksimalnya pelayanan administrasi pertanahan yang diberikan oleh BPN. Stigma tersebut muncul karena pada sistem yang saat ini sedang berjalan masih terdapat beberapa masalah yang belum teratasi. Kondisi saat ini, pada sistem yang berjalan, BPN menggunakan sistem loket di mana pada sistem tersebut mengharuskan seorang warga negara yang ingin mendaftarkan tanahnya dan ingin memiliki sertifikat tanah harus mendatangi loket-loket yang ada dan telah ditentukan oleh pihak BPN. Misalkan untuk sertifikat tanah harus ke loket 2 untuk mengisi formulir, lalu ke loket 3 untuk melakukan pembayaran, dan ke loket 4 untuk update data dan menerima dokumen. Hal ini tidak efektif karena akan menimbulkan banyak antrian dan juga tidak sinkronnya data yang dimiliki oleh BPN. Oleh karena itu kami memiliki solusi yaitu berupa sistem single submission dokumen sertifikat tanah pada BPN dengan konfigurasi jaringan wired LANs. Konfigurasi jaringan wired LANs yang akan kami rancang yaitu seperti ini. Kami memberikan solusi dengan sistem single submission ini melalui device user atau komputer klien yang sudah disediakan pada ruangan pengajuan administrasi. Di sini kami susun memang jaringannya adalah local area network di mana nantinya warga negara yang ingin mengajukan cukup melakukan pengisian di ruangan ini, nantinya akan disebarkan datanya ke beberapa komputer-komputer atau loket yang sudah disiapkan oleh BPN. Jadi user tidak perlu mengantri ke loket 1, loket 2, loket 3, loket 4, tapi melalui sistem single submission ini nanti akan kita salurkan ke beberapa loket yang sudah terintegrasi sistemnya. Maksud dan tujuan kami adalah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh BPN terkait dengan proses pelayanan pendaftaran sertifikat yang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyelesaian prosesnya. Batasan masalahnya adalah kami angkat terkait dengan proses pelayanan pendaftaran sertifikat
tanah yang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyelesaian prosesnya, karena harus antri di loket-loket yang berbeda. Lalu yang berikutnya, landasan teori akan disampaikan oleh Mas Fajri. Oke, terima kasih Mas Ade. Nah, berikut ini akan kami coba jelaskan untuk pertama kali, yaitu tentang jenis-jenis jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua perangkat komputer atau lebih yang saling terhubung untuk membagikan data dan informasi. Jenis jaringan komputer ada banyak. Contohnya yaitu ada PAN, LAN, MAN, WAN, CAN, Internet, dan VPN. Topologi yang digunakan antara lain adalah topologi bus, ring, star, tree, dan mesh. Next. Berdasarkan kapasitas fisiknya, jenis jaringan bisa dibagi atas yang tadi seperti yang saya jelaskan, tapi di sini akan dijelaskan 3 aja, yaitu local area network atau LAN. Local area network ini merupakan jaringan yang bersifat internal dan biasanya milik pribadi dalam perusahaan kecil atau menengah dan biasanya berukuran sampai beberapa kilometer. Nah, untuk solusi yang kami hadirkan, kami menggunakan local area network ini. Bukan hanya ada local area network, ada juga metropolitan area network atau MAN. Metropolitan area network ini adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jadi, MAN ini adalah LAN yang saling terhubung. Next, Mas Ade. Next adalah Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network atau WAN ini adalah jaringan komputer yang mencakup area yang lebih besar lagi. Sebagai contoh, jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Next. Selanjutnya, untuk topologi yang kita gunakan untuk solusi ini yaitu topologi jaringan star. Topologi jaringan star atau topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya yang relatif tidak mahal. Untuk bentukannya sendiri bisa dilihat pada slide. Seperti dia tuh membentuk pola sentris ya dari beberapa komputer. Terus ada node-nya di tengah. Next. Protokol jaringan komputer. Protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Fungsi protokol jaringan komputer secara umum adalah untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan lancar. Next. Ada beberapa jenis-jenis protokol jaringan komputer. Saya akan menjelaskan beberapa saja, yaitu yang pertama TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah jenis standar komunikasi data yang terdiri atas kumpulan protokol yang dipakai untuk komunitas internet secara global. Selanjutnya ada HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol, adalah jenis protokol yang digunakan untuk World Wide Web atau WWW sebagai sebuah identitas utama dalam jaringan internet untuk mengakses suatu situs atau website. Next adalah HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure, merupakan jenis protokol versi aman dari HTTP yang dijadikan sebagai sebuah protokol dari komunikasi WWW. Selanjutnya ada FTP, yaitu File Transfer Protocol, adalah jenis protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi sebagai standar untuk mengirimkan berkas komputer antar mesin dalam sebuah internet network. Next. Selanjutnya untuk simulator yang digunakan pada solusi kali ini yaitu ada Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan untuk media pembelajaran dan pelatihan dan bisa juga digunakan sebagai simulasi jaringan komputer. Dan program ini dibuat oleh Cisco System dan disediakan secara gratis untuk fakultas
siswa dan alumni yang telah berpartisipasi di Cisco Networking Academy. Tujuan utama dari paket Tracer ini adalah untuk menyediakan alat bagi siswa dan pengajar agar dapat memahami prinsip jaringan komputer dan juga membangun skill di bidang alat-alat jaringan Cisco tanpa harus memiliki alat-alat fisik yang tentunya akan membutuhkan biaya. Kalau misalnya untuk secara teori, kita bisa mensimulasikannya di Cisco pakai Tracer ini. Next. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Mas Ade. Baik, yang berikutnya kami akan melakukan pembahasan terkait dengan rancangan jaringan yang telah kami buat. Sebelumnya, kami mengangkat studi kasus, jadi pada penelitian ini kami melakukan konfigurasi jaringan LAN pada kantor BPN sebagai solusi permasalahan pelayanan pengajuan dokumen sertifikat tanah yang selama ini berbelit-belit dan memakan waktu terlalu lama. Karena setiap pengajuan dokumen yang saat ini dilakukan, itu dilakukan di loket-loket yang berbeda. Lalu kami menyederhanakan konsep loket tersebut menjadi sistem single submission pada komputer yang sudah disediakan oleh BPN di ruang pengajuan administrasi. Dan juga permohonan dapat dilakukan melalui device yang dimiliki oleh user. Jadi pada studi kasus kali ini atau solusi yang kami angkat, kami menyederhanakan konfigurasi jaringannya. Dan untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh Mas Steven. Oke, selanjutnya tahapan rancangan jaringan. Dalam pembuatan simulasi jaringan, komunikasi data ini ada beberapa hal yang perlu diketahui agar dapat tahapan konfigurasi yang akan dibuat pada simulasi kali ini. Berikut beberapa perangkat jaringan dibutuhkan dalam melakukan konfigurasi pada simulasi jaringan. Yang pertama ada router sebanyak 2 buah, switch 4 buah, PC 12 buah, server 2 buah, dan juga kabel Cooper Strike Troop dan kabel serial DTE untuk menghubungkan dua router. Next. Nah, ini adalah desain dari simulasi jaringan komunikasi data. Next. Untuk selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada server web. Tampak seperti gambar, kita isi default gateway-nya 192.168.1.1 dan juga IP address-nya 192.168.1.33. Next. Kemudian pada server web dikonfigurasikan pada DHCP dan DNS-nya on, yang nantinya difungsikan pada tiap PC user atau klien pada ruang pengajuan administrasi dokumen dapat mengakses website yang telah dibuat. Tampak pada gambar berikut. Next. Dan berikut konfigurasi IP address pada server web. Next. Kemudian kita melakukan konfigurasi penggunaan IP pada tiap loket. Yang pertama di ruang pengajuan administrasi dokumen. PC 0 diisi dengan IP address 192.168.1.2, PC 1 diisi dengan 192.168.1.3 dan PC 2-nya diisi dengan 192.168.1.4 dan default gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian di loket 1 yaitu verifikasi dokumen pengajuan, pada PC 3-nya kita isikan IP address-nya 192.168.2.10, PC 4 192.168.2.11, PC 5 192.168.2.12 dan default gateway-nya 192.168.2.1. Next. Selanjutnya di loket 2 verifikasi pembayaran. Pada PC 6 IP address-nya diisikan dengan 192.168.3.21, PC 7 192.168.3.22 dan PC 8 192.168.3.23 dan default gateway-nya 192.168.3.1. Dan yang terakhir di loket 3 yaitu pengambilan dokumen.
pada PC 9-nya diisi IP address-nya 192.168.4.31, PC 10 192.168.4.32, PC 11 192.168.4.33, dan isi dari default gateway-nya 192.168.4 dan .1. Next. Langkah selanjutnya melakukan konfigurasi pada dua router yang dibutuhkan sebelumnya. Yang pertama di router 5. Pada Fast Ethernet 00 diisikan IP address-nya 192.168.1.1, dan yang mana dan juga pada Fast Ethernet 01 diisikan IP address-nya 192.168.21 pada serial 20, yaitu penghubung router 5 dengan router 6 yang diisi dengan IP address 192.168.1.97. Pada router 5 ini terhubung dengan IP address yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu pada ruang ruang pengajuan dokumen dan juga pada loket verifikasi. Yang kedua, router 6 pada Fast Ethernet 00 diisikan IP address 192.168.3.1. Pada Fast Ethernet 01 diisikan IP address 192.168.4.1. Dan juga serial 20-nya yaitu penghubung dengan router 6 yang diisikan dengan IP address 192.168.198. Next. Ini hasil dari konfigurasi IP address pada ruang pengajuan administrasi dokumen yang dilakukan di PC 0. Tampak pada gambar. Next. Setelah semuanya telah dikonfigurasi, maka selanjutnya kita melakukan pengujian jaringan PC terhadap PC yang berbeda tiap loket. Pengujian server web, server email pada ruang pengajuan administrasi dokumen. Next. Yang pertama, pengujian server web pada ruang administrasi dokumen. Kita buka salah satu PC pada ruang pengajuan administrasi dokumen. Contohnya kita buka pada PC 0. Pada PC 0 kita buka desktop, kemudian web browser, yang mana sebelumnya pada server web itu DHCP dan DS-nya sudah kita konfigurasi. Tampak seperti gambar. Next. Setelah itu, pada web browser yang telah dibuka sebelumnya, ketikkan alamat webnya, yaitu view.com, kemudian klik go, maka akan tampil seperti gambar di samping. Next. Yang kedua, kita melakukan pengujian jaringan dengan pengiriman email. Kita ambil contoh pada ruang pengajuan administrasi dokumen, yang mana di ruang ini terdapat server email, sementara pada loket lainnya belum terdapat server email yang dikonfigurasi. Kita buat pengujiannya pada PC 0 sebagai pengirim dan PC 2 sebagai penerima yang terdapat di ruang pengajuan administrasi dokumen. Pertama, kita buka email pada PC 0, kemudian kita ketikkan alamat email yang terhubung dengan PC 2 yang tampak seperti gambar berikut. Setelah itu, klik send. Next. Setelah kita melakukan pengiriman, kemudian kita buka PC 2. Kita buka email kembali, lalu pilih receive. Maka akan muncul pesan dari PC 0 yang sudah kita kirim sebelumnya. Next. Pengujian yang terakhir yaitu kita melakukan pengujian jaringan. Contohnya dari PC pada ruang pengajuan administrasi dokumen ke PC 3 yang terdapat di loket 1, yaitu verifikasi dokumen pengajuan. Pertama kita buka PC 0, kemudian kita buka desktop dan pilih command prompt. Kemudian kita uji dengan mengetikkan ping 192.168.2.10, yang mana itu merupakan dari IP address PC 3. Maka hasilnya berhasil dan tampak seperti gambar berikut. Next. Kita juga bisa melakukan pengujian jaringan yang sama
Kita ambil contoh dari PC6 yang terdapat di loket 2, yaitu verifikasi pembayaran, dengan PC9 yang ada di loket 3, pengambilan dokumen. Kita buka PC6, kemudian desktop dan pilih command prompt. Kemudian uji dengan mengetikkan ping 192.168.3.31, yang mana ini juga merupakan IP address dari PC9. Dan hasilnya juga berhasil tampak seperti gambar. Next. Nah, untuk lebih jelasnya kita melakukan simulasi langsung di Cisco Packet Tracer. Nah, kali ini kita mencoba mengirim email dari PC0 ke PC2, yang mana ini terdapat di satu ruangan, yaitu ruangan pengajuan administrasi dokumen. Kita buka PC0, desktop, email, kemudian kita masukkan alamat email yang kita tuju. Kemudian kita kirim. Di sini tampak bahwa email yang kita kirim telah berhasil ke email yang kita tuju. Kemudian kita buka PC2 yang mana ini yang kita tuju sebelumnya. Kita buka email kembali, buka receive. Nah, inilah hasil dari pengiriman yang ada di PC0 ke PC2. Kemudian kita mencoba buka web browsernya. Ya, kita buka melalui PC0, buka web browser, kita masukkan alamat websitenya, kemudian kita klik go, maka akan tampil sebagai berikut. Lalu kita bisa mencoba pengujian ping dari PC0 atau dari PC0 yang ada di ruang pengajuan administrasi dokumen ke loket 1 verifikasi dokumen pengajuan. Kita buka PC0, command prompt, kemudian kita ketikkan ping 192.168.2.10. Nah, tampak bahwa pengujian untuk pin-nya berhasil. Mungkin inilah sekian dari penjelasan saya mengenai tahapan konfigurasi buat simulasi jaringan komunikasi data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ade. Baik. Berikutnya adalah kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan. Jadi dari hasil penelitian yang kami lakukan dengan melakukan rancangan konfigurasi jaringan komputer kantor BPN dengan menggunakan Cisco Packet Tracer, maka dapat disimpulkan yang pertama, kami berhasil merancang arsitektur local area network pada satu cakupan tertentu dapat dilakukan dengan menggunakan tools yaitu Cisco Packet Tracer. Dan juga kami tadi berhasil juga melakukan proses single submission di mana kita sudah menyediakan komputer pada ruang pengajuan dokumen yang akan dialirkan datanya kepada loket 1, loket 2, dan pada loket 3 untuk pengambilan dokumen. Dan sistem ini atau rancangan jaringan ini kami kembangkan supaya tidak adanya lonjakan antrian di setiap loket dan tidak adanya data yang double. Dan tadi sudah didemokan juga sama Mas Steven bahwa yang website view.com itu adalah salah satu website dummy yang nantinya akan dilakukan pengembangan oleh developers yang akan di-deploy di jaringan local area network.
Yang kedua, simulasi juga telah dilakukan dengan baik dengan dibuktikan dengan tadi mengirimkan email berhasil dan juga melakukan ping dari loket 1 ke loket 2, baik dari ruangan pengajuan administrasi ke loket 1. Telah dilakukan dengan baik. Yang berikutnya, saran dari kami selaku penulis, yang pertama perlu dilakukan penelitian dan uji coba lebih lanjut dengan menggunakan arsitektur dan topologi yang berbeda saat melakukan konfigurasi menggunakan Cisco Packet Tracer supaya mendapatkan hasil yang lebih akurat. Yang kedua, kita perlu melakukan studi kasus nyata di lapangan terkait penerapan konfigurasi jaringan sehingga dapat dinilai efektivitas dan efisiensi serta dampak dari hasil konfigurasi router secara nyata. Karena mungkin nilai hasil uji coba simulasi berbeda dengan kenyataan di lapangan. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya stop dulu. Saya stop share record. Oke.